Dan lewat rupiah dari Pak Kiai ini ya, sempat ada sesuatu yang bisa dikatakan tidak wajar itu seperti keluar mual atau mutah sendiri itu berkali-kali. Dan yang keluar ini bukan apa yang dimakan oleh istrinya Pak Arif, itu seperti kayak campuran darah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali di channel Segudang Kisah. Semoga semua sahabat channel Segudang Kisah dimanapun Anda berada, yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diturahkan segala keberkahan yang sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini di channel Segudang Kisah akan menyajikan sebuah kisah misteri yang tentunya untuk kalian semua sahabat channel Segudang Kisah. Dan untuk lebih menjadi penyemangat kami di kru tim channel Segudang Kisah, tentunya kami butuh subscribe, like, dan juga komentar dari kalian, kritik dan saran juga, sehingga kami selalu berusaha untuk menjadikan cerita-cerita di channel Segudang Kisah ini jauh lebih menarik dan lebih baik. Dan tanpa basa-basi dan tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita Segudang Kisah. Untuk cerita kali ini ada sebuah kisah dari salah satu sahabat Pak Ade yang menceritakan bagaimana dirinya pernah terbius dan terbawa oleh perilaku-perilaku yang bisa dikatakan menjerumuskan dirinya ke jalan yang sesat. Nah, ini ada kaitannya dengan usaha yang dia kelola, yang tak lain usaha toko pakaian. Nah, dari pengalaman beliau lah yang meminta Pak Ade itu untuk menceritakan pengalaman beliau, bagaimana dirinya yang seorang, maaf ini bahasanya, ahli ibadah, sampai dia tuh terpengaruh sama iblis yang sampai akhirnya dia lupa kalau sejatinya yang namanya rizki itu adalah dari Sang Pencipta, bukan lewat perewangan. Nah, ini yang dialami oleh beliau ini, yang sebut saja namanya Pak Arif. Sebuah pengalaman hidup dari seorang Pak Arif, yang seorang pedagang atau pengusaha yang bekerja di bidang pakaian jadi. Dia itu punya toko di salah satu pasar di kota besar di wilayah Jakarta. Nah, saat usahanya ini yang kala itu bisa dikatakan melejit dengan pesat, ini ada satu hal yang diceritakan oleh Pak Arif ini. Kalau dia itu sampai bisa dikatakan lupa. Nah, Pak Arif ini punya salah satu teman yang sebut saja namanya Usman ya. Nah, Pak Arif sama Usman itu sangat dekat. Kedekatan antara Pak Arif dengan Pak Usman ya bukan hanya sebatas teman biasa, udah kayak saudara, udah kayak mengenal siapa ya Pak Arif, siapa Pak Usman. Mereka itu bekerja sama-sama atau saling koreksi. Kalau ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak pas ya saling mengingatkan. Nah, disinilah ketika seorang Pak Arif kala itu sempat diingatkan sahabatnya yang namanya Pak Usman. Pak, sampean ini sadar enggak? Kalau sampean dengan kesuksesannya sampean di usahanya, sampean di toko ini yang sekarang bukan cuma satu atau dua saja, sampean itu udah terang-terangan melakukan hal yang tidak wajar. Maksudnya apa ini Pak Usman? Ya, sampean ini logikanya ini ya Pak Arif, sampean sekarang udah sering bakar dupa di toko. Bahkan dulu kan sampean sering bilang sama saya, jangan suka membakar dupa karena itu pasti akan mengundang hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Itu sempat sampean katakan ke saya. Tapi kenapa sampean sendiri sekarang melakukannya, bahkan bukan sekali dua kali, udah hampir setengah tahun ini loh Pak Arif. Ya, itu kan demi kelancaran usaha, itu kata Pak Arif. Namun Pak Usman sahabatnya ini yang waktu itu juga menjelaskan lagi ke Pak Arif ini, Pak Arif yang diingat oleh beliau, Pak Usman itu sempat bilang ke Pak Arif itu, sampean itu udah terlena Pak Arif. Terlena dengan keadaan yang bisa dikatakan membuat sampean itu suksesnya luar biasa. Tapi ada satu hal yang sering saya saksikan dan sering saya lihat. Yang pertama, maaf ini Pak Arif, sampean udah jarang yang namanya sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Yang keduanya, dulu sampean kan sering ngingetin saya,
Kalau malam itu sebaiknya sholat malam. Kalau sebelum berangkat ke toko sebaiknya sholat duha. Namun sekarang apa Pak Arif? Sampean dulu ngingetin saya, ini justru malah sampean gak pernah melakukan hal yang sampean sampaikan. Nah waktu itu Pak Arif sempat mengelak, ya itu urusan saya Pak Usman. Urusan ibadah saya sama yang di atas itu urusan saya. Sempat Pak Arif itu ya diingatkan lagi sama sahabatnya yang namanya Pak Usman. Pak Arif, ya memang itu urusannya sampean. Tapi sampean harus sadar, benar-benar sadar ini udah kelewatan. Kenapa kalau sampean itu meninggalkan sholatnya sampean, ibadahnya sampean dengan mendekatkan diri kehadap Sang Pencipta yang dulu sampaikan ke saya, kenapa sampean sendiri justru malah menjauhinya? Ingat enggak? Dulu sampean itu sebelum sukses seperti ini kayak gimana? Bakar dupa ya bakar dupa hanya sekedar. Karena aku tahu sampean itu bisa ngelihat hal gaib, tapi jangan sampai ya Pak, sampean itu dipengaruhi hal-hal gaib yang secara tidak langsung mempengaruhi pikiran sampean, membuat sampean terlena akan duniawi, yang sampean lupa akan tujuan kita. Kita sama-sama belajar Pak. Sampean dulu kayak gimana ngajarkan saya untuk ayo ingat ke Sang Pencipta, ayo ingat bahwa segala hidup, mati, rezeki itu urusan dari Allah. Tapi sama sekarang Pak, sudah beda total. Pak Arif yang kali itu diingatkan oleh Pak Usman. Ya Pak Arif itu sempat merenung, apa iya sih aku seperti itu Usman? Ya sampean koreksi sendiri, aku udah berusaha ngingetin berkali-kali. Coba saja, kalau memang sampean benar-benar ini sesuai dengan keyakinan sama itu ridha Allah, coba sampean hentikan dupa ini, jangan bakar dupa ini, buktikan usahanya sampean lancar apa enggak. Dan itu dilakukan sama Pak Arif sendiri. Udah ndak lagi bakar dupa dan dia mulai kembali sholat. Nah sholatnya pun waktu itu dipaksa sama sahabatnya namanya Pak Usman. Ketika pas duhur itu ya didateng ini, Pak Arif ayo, Pak Arif berangkat nitip sama penjaganya, saya sholat dulu ya, sholat sama Pak Arif. Namun sholatnya Pak Arif kala itu ya bisa dikatakan ya dia sholat, cuman pikirannya itu ke usahanya terus. Ini yang dirasakan Pak Arif kala itu ketika dia sholat takbir itu pikirannya masih keganggu. Toko saya gimana, toko saya gimana. Nah yang terjadi ini sama Pak Arif ya. Kalau usahanya itu tidak dijaga sama Pak Arif, usahanya Pak Arif yang tak lain pakaian jadi ini, itu lakunya tidak seberapa. Tapi kalau Pak Arif sendiri yang jaga, larisnya bukan main. Sampai Pak Arif itu ya ketika dia sholat udah selesai itu merenung, sampai ya kayak ngomong sama dirinya sendiri. Apakah ini benar-benar ada kaitannya dengan iblis atau apa? Dia tuh sempat bertanya dengan dirinya sendiri, ya Allah apa yang terjadi dengan diriku? Di saat Pak Arif yang mungkin sudah teringat akan siapa sejatinya dirinya, bahwa yang namanya hidup mati rezeki itu adalah urusan dari yang di atas, dia meninggalkan apa yang sehari-hari dia lakukan itu bakar dupa, bakar kemenyan dan sering bawa kembang. Total itu ditinggalkan. Usahanya Pak Arif itu ya kayak mulai normal. Kayak mulai normal, normalnya itu bukan misalnya laris terus itu enggak. Normalnya ya seperti apa yang terjadi sama Pak Usman, dia juga punya toko. Laku ya laku, tapi enggak seberapa. Dan itu meyakinkan sama Pak Arif sendiri kalau kesuksesanku selama ini memang benar-benar ada yang ngebantu. Nah sampai Pak Arif itu ya, sebenarnya dia paham tentang hal-hal gaib. Namun karena dirinya tidak yakin, apa iya sih aku itu dibantu hal gaib sedangkan aku ya masih sholat, aku juga masih puasa. Namun kata Usman, kok aku ini udah setengah tahun ini jarang sholat. Tak cobalah ke guru ngajiku di kampung. Bareng Usman kala itu ya, balik ke kampung sementara istrinya itu ya ada di Jakarta kala itu. Pamitan sama istrinya, anak-anaknya mau pulang kampung, alasannya ya mau ketemu gurunya yaitu Kiai. Nah di rumah Pak Kiai itu pun Usman sempat menceritakan tentang Arif. Ya Arif pun juga menceritakan tentang dirinya, Pak Kiai. Apa mungkin kesuksesan usahaku itu ada kaitannya dengan perewangan? Karena memang selama hampir setengah tahun lebih ini, aku tuh awalnya ya cuma ngebakar dupa itu sebagai pengharum ruangan. Namun lama-kelamaan kok aku ini kayak nyaman dengan dupa itu. Dan bahkan
Kalau aku bakar dupa sehari kadang 2 atau 3 kali, itu dagangannya laris. Namun ketika pernah aku ndak bakar dupa itu, ya usaha aku ndak terlalu ramai. Sampai aku yakin waktu itu, apa mungkin karena dupa itu, tapi aku ya juga masih melakukan sholat. Namun dengan kesibukanku terus menerus itu Pak Kiai, aku memang benar-benar melupakan. Ini tolong dijawab Pak Kiai, apakah benar usahaku itu dibantu lewat perewangan? Dijawab sama gurunya, itu seorang kiai. Dan yang diingat oleh Pak Arif kala itu dari Pak Kiainya, begini Rip Usman, kalian berdua ini murid saya. Kalian dididik sama saya itu untuk segala sesuatunya itu hanya kepada Allah. Lah terus kenapa sampai kamu terlena kayak gitu? Ya memang ini tidak bisa dikatakan kamu itu menggunakan hal-hal gaib, enggak. Cuman caranya iblis, setan, jin dan sejenisnya itu menggoda manusia itu dengan berbagai macam cara. Yang kamu dulu orangnya taat ibadah, segala sesuatu yang berkaitan dengan ridho Allah kamu lakukan. Namun di sisi lain pikiran duniawi kamu, hawa nafsu kamu, kebutuhan duniawi kamu, disitulah iblis itu masuk lewat pikiran kamu, yang secara tidak langsung ya Rib, dia itu mempengaruhi. Kalau tanpa dupa, tanpa kamu bakar kemenyan dupa dan tanpa kembang yang kamu ceritakan tadi, usaha kamu itu kan tidak laku. Padahal laku dan tidaknya setiap dagangan itu sesuai dengan takarannya setiap manusia itu sendiri. Tidak bisa sehari dapat sekian-sekian, itu tidak bisa ditarget. Nah terus Pak Kiai, jadi kesimpulannya apa yang diceritakan Usman ini benar pakai sama diriku ini. Ya wallahu alam, semua itu yang ngerti ya kamu sendiri Rip. Arif yang disuruh koreksi dirinya sendiri ya, itu ya harus menanyakan dirinya sendiri. Sampai akhirnya yang dilakukan Arif ketika pulang kampung ketemu dengan Pak Kiai, mendapatkan penjelasan seperti tadi bersama Usman itu, ketika balik lagi ke kota ya tetap mengurus usahanya, memang sudah tidak lagi bakar dupa. Dan disitulah awal mula seorang Pak Arif ini yang sering merenung, berusaha mengembalikan siapa jati dirinya sebagai hamba yang selalu mengharapkan ridha Allah. Awal mula seorang Pak Arif kembali sadar, dia udah ndak bakar dupa. Dia ndak peduli mau laris mau ndak, pokoknya jangan sampai dia atau iblis ini ganggu pikiranku. Namun di sisi lain ketika usaha dari Arif untuk kembali ke jalan yang benar sudah menemukan jalannya ini ya, udah hampir 2-3 bulan semenjak Usman itu ngasih saran dan dilakukan sama Pak Arif, ada saja jalan yang lain. Kebutuhan usaha yang di sebelah sana mulai berkurang hasilnya, sampai karyawan pun harus ya keluar. Ya karena tidak enak sama Pak Arif sendiri, katanya ya cuman lakunya tidak seberapa, gajinya harus keluar, sampai toko 1, 2, 3-nya tutup dalam kurun waktu hampir setahun setelah Pak Usman sadar. Setahun dia sadar kembali ke jalan yang benar, itu memang usahanya hancur. Namun masih ada satu lagi yang dikelola oleh Pak Arif. Nah waktu itu setahun dia sadar, ada lagi cara iblis menggoda itu. Istrinya minta dibelikan ini, ngomel-ngomel, wah macam-macam itu Pak Arif merasakan pengaruh dari seorang istri ini. Padahal Pak Arif ya udah berusaha menjelaskan ke sang istri bahwa usahaku hancur ya bukan karena aku udah bisa ngelola. Dan keadaan itu yang membuat Pak Usman itu benar-benar risih ngomong sama istri terkait dengan kesuksesan yang sangat singkat, yang kurun waktu setengah tahun sampai punya cabang itu bukan hanya 1 atau 2 saja. Saat usaha yang tinggal satu-satunya yang dikelola oleh Pak Arif, itu istrinya itu sempat ikut-ikutan bantu dagang. Nah ketika dia dagang atau ya berjualan di toko itu, yang ketika anak-anaknya itu juga kadang diajak, itu usaha yang dikelola oleh Pak Arif bareng istrinya itu memang berubah sangat pesat. Namun ada beberapa hal yang masih dilakukan oleh Pak Arif yang dulu, yang tak lain ini dilakukan oleh sang istri. Istrinya Pak Arif itu bakar dupa.
Nah ketika bakar dupa itu yang Pak Arif itu mencoba untuk menyaksikan ini apakah benar yang dulu dia lakukan itu ada kaitannya dengan dupa. Sehari 2 hari ketika istrinya itu bantu kerja, yang tak lain ikut berjualan di toko itu, seminggu lamanya itu usahanya itu benar-benar jauh dari kebangkrutan. Larisnya itu bukan main. Sampai akhirnya Pak Arif yang ngerasa ini tidak wajar itu menanyakan ke sang istri, "Bu, ibu kenapa kok bakar dupa? Memangnya tidak bisa bu tanpa dupa?" Dijawab sama sang istri, "Pak, sampan tahu ndak? Bangkrutnya sampan itu karena sampan itu saya tahu sampan udah ndak bakar dupa. Sampan harus tahu ya mas, aku kenapa sampai turun tangan ngebantu sampan kayak gini. Setahun lamanya semenjak sampan udah bakar dupa, aku udah tahu mas. Dan apa yang terjadi? Aku diminta sholat, diminta puasa, hancur mas. Nah sekarang mas, kenapa aku sampai melakukan bakar dupa ini ya mas? Aku tuh dimimpikan sama sosok lelaki pakai jubah putih ya, dengan membelakangi saya, tapi dia berbisik, bakar dupa untukku. Aku akan bantu usahamu." Dan itu bukan sekali 2 kali mas. Setiap aku selesai sholat hajat, aku coba untuk meyakinkan itu benar-benar iya apa bukan. Dan udah beberapa kali, tapi aku mau ngomong sama sampean itu tidak berani. Dan aku ingin membuktikan sendiri. "Maksud kamu didatangi sama sosok itu?" "Iya mas." "Nah terus emang kenapa?" tanya istrinya Pak Arif waktu itu. Dan Pak Arif pun akhirnya menceritakan apa yang dulu dia alami, yang setiap kali dia sholat hajat itu juga didatangi sosok lelaki dengan pakaian jubah putih, namun tidak pernah kelihatan wajahnya. Dan memang suara untuk bakar dupa dan suruh untuk bakar yang lain seperti kemenyan dan meminta kembang itu juga ada dalam sholat hajatnya seorang Pak Arif. Ini benar-benar sama antara Pak Arif dengan sang istri. Nah disinilah seorang Pak Arif itu ngerasa kalau ini pasti ada yang tidak benar. Seminggu setelah kejadian yang bisa dikatakan ini tidak wajar, yang tak lain usaha yang begitu mudah bangkit, dagangan begitu mudah lakunya, Pak Arif yang biasanya itu sholat tuh kadang bareng Pak Usman di salah satu musola di pasar itu dia lakukan sholatnya itu di toko itu, di dalam toko. Dan semenjak Pak Arif ini lakukan sholat itu di tokonya sendiri, yang walaupun di sampingnya itu ada dupa yang terbakar dengan aroma yang sangat menyengat ya, aroma dupa itu, Pak Arif sholat di situ ya duhur ya asar itu selalu di situ. Nah yang terjadi selama mungkin hampir 1 bulan istrinya masih bakar dupa, sementara Pak Arif itu masih sholat di situ. Dan ini tentunya seperti kayak bertentangan antara sisi baik dan sisi buruk itu saling nyatu. Pak Arif itu selalu berusaha menjelaskan ke istrinya, "Bu, ini tidak benar bu, ini salah. Ini sama saja ibu udah menyekutukan sang pencipta Gusti Allah." Dan jawaban dari sang istri apa? Yang didengar oleh Pak Arif kala itu, "Mas, aku udah usaha sholat ini itu dan sebagainya, namun apa mas? Kita bangkrut setahun kan mas. Nah ini yang kenapa aku ya, apa salahnya sih mas? Aku udah menyekutukan, aku juga masih sholat, aku juga masih ya ibadah yang lain, apa salahnya?" "Bu, dengar bu, dengar. Ini dulu juga pernah saya alami bu, suamimu ini pernah ngalami yang kayak gini. Namun lama kelamaan seperti apa yang pernah aku alami dulu. Usman, kamu tahu kan siapa itu Usman? Teman ngaji bapak, teman kecil bapak dulu. Itu sempat kemarin itu kan pulang kampung, izin sama sampean kan bu. Itu dari Pak Kiai itu bilang kalau ini caranya iblis mempengaruhi manusia, yang ketika kebutuhan manusia yang lain duniawi itu benar-benar kepepet, dia akan ngebantu lewat ya satu nafsunya. Nah ini ibu seperti itu.
Sampai istrinya ini mungkin antara sadar atau tidak aja sempat merenung, itu istrinya Pak Arif. Apa benar Pak seperti itu? Kalau ibu tidak percaya, kita bareng-bareng nanti kalau pas hari longgar ya, kita pulang kampung kalau anak-anak ini tidak sekolah. Iya Pak, kita tanya ke Pak Kiai. Itu dari istrinya udah kayak mulai sadar. Namun dibalik kesadaran seorang istri yang memang sudah tidak lagi bakar dupa ini malah seperti kayak menyerang balik kepada istrinya Pak Arif. Yang tadinya itu ya sempat bantu kerja ya dalam pada baik-baik saja, namun ketika udah tidak bakar dupa, ya kayak jatuh sakit tuh gampang banget. Muncul penyakit asma, padahal tidak ada riwayat asma. Muncul kepala puyeng kayak vertigo, padahal tidak ada pikiran yang berat. Itu benar-benar kayak penyakit itu kayak bertubi-tubi, dan itu gonta-ganti penyakitnya yang secara medis ataupun usaha dari Pak Arif untuk usaha istrinya itu sembuh, itu selalu berbeda-beda jenis penyakitnya, sampai istrinya pun harus keadaannya itu ya sudah sakit tuh hanya istirahat, dia rawat jalan di rumah. Lumayan lama, udah hampir sebulan 2 bulan itu lebih. Nah ketika sang istri dalam keadaan udah makin parah ini Pak Arif ya, Pak Arif itu sudah ngerasa kalau ini pasti ada kaitannya dengan campur tangan iblis yang membuat istriku itu sampai seperti ini. Namun waktu itu kan anak-anaknya Pak Arif itu masih sekolah. Dengan keadaan terpaksa ya, sahabatnya Pak Arif yang namanya Usman itu diminta, Pak Usman tolong jaga anak-anak saya sama istri saya mau pulang kampung. Kayaknya istriku ini kena pengaruh dari dupa yang sudah dia tidak bakar dulu. Maksudnya ini Pak Arif, ya istriku itu juga sempat dulu bakar dupa. Namun udah 2 bulan dia tidak bakar kok malah kayak gini. Pak Usman yang ngerespon apa yang dikatakan Pak Arif, ya sudah Pak Arif, aku jaga anak-anak sampean. Dan anak-anaknya pun ya memang nurut sama Pak Usman. Jadi Pak Arif itu benar-benar lega kalau yang ngejaga Pak Usman ya tentunya anak-anaknya juga pasti tidak akan lepas dari yang namanya sholat 5 waktu. Intinya selalu dijaga sama Pak Usman. Nah Pak Arif bareng istrinya itu sempat balik ke kampung, ketemu dengan gurunya yang seorang kiai ini. Keadaan istrinya itu udah sakitnya udah lumayan parah, dan sakitnya itu aneh. Kadang ya ngelindur sendiri, kayak ngigo sendiri, ketakutan sendiri. Ketika ada di kampung ini, Pak itu memang sering diundang ke rumahnya, karena kondisi istrinya itu sering dalam keadaan takut yang berlebihan. Fisiknya udah ya mungkin karena sering sakit ya lemah. Ketika diundang ke rumah ini bareng Pak Arif, ya gurunya itu yang menjelaskan sama istrinya Pak Arif dan juga Pak Arif, istrimu ini ya Mas Arif, dia itu memang benar-benar ngerasa semenjak bakar dupa itu pasti kerasa hal kayak gini. Kenapa? Iblisnya itu atau jinnya itu kepinginnya ya istri kamu ataupun kamu itu selalu bakar dupa. Dia yang tidak dikasih makan, ini bahasanya seperti itu, dia marah, dan kemarahannya ini ya membuat istri kamu itu ya seperti ini. Dia kadang datang, kadang hilang, kadang datang, cuman dia tidak akan berhenti nyiksa istri kamu. Nah terus gimana nih Pak Kiai? Ya kita hanya bisa berdoa, berharap semoga Allah memberikan kemudahan, kesembuhan untuk istrinya sampean itu Mas Arif. Nah lewat Pak Kiai atau guru dari Pak Arif itu diterapi ruqyah, dan lewat ruqyah dari Pak Kiai ini ya sempat ada sesuatu yang bisa dikatakan tidak wajar, itu seperti keluar mual atau mutah sendiri itu berkali-kali, dan yang keluar ini bukan apa yang dimakan oleh istrinya Pak Arif, itu seperti kayak campuran darah. Mutahnya atau mual itu mual darah yang sempat membuat seorang Pak Arif suaminya ini ya tentunya kan khawatir. Namun penjelasan dari Pak Kiai tidak apa-apa Pak Arif, ini biar kondisi ibu atau istrinya Saman itu sosok jin yang udah terlanjur masuk itu keluar. Mungkin ini caranya seperti ini. Dan ruqyah itu tetap berlanjut dari sehari pertama, hari kedua, sampai 1 minggu di kampung. Keadaan istrinya Pak Arif udah mulai membaik, yang kala itu dibantu sama Pak Kiai seminggu lamanya. Diminta juga sama Pak Kiai untuk ruqyah mandiri. Nah itu juga bukan hanya ke
istrinya saja, Pak Arif juga diminta ya ruqyah mandi untuk mencegah yang namanya sosok jin itu kembali mengganggu pikiran dan nafsu duniawi Pak Arif sama keluarganya. Nah, semenjak Pak Arif itu kembali ke Jakarta bareng istrinya yang udah mulai membaik karena dibantu oleh Pak Kiai yang alhamdulillah bismillah itu ya sudah lebih baik. Selama di Jakarta itu juga Pak Usman tetap kembali kerja. Namun di sisi lain seorang istrinya itu ya tetap diusahakan untuk selalu mengingat kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Memang masih banyak kejadian yang bisa dikatakan jinnya itu udah terima ya berusaha ngeganggu ya lewat bukan hanya suara saja ya lewat penampakan itu pun harus dialami oleh istrinya Pak Arif. Karena istrinya sempat cerita ada bayangan hitam mas di depan kamar, ada sosok yang berjubah putih yang sering muncul dalam mimpi, tapi ketika memalingkan wajah melihat mukanya itu bukan sosok yang baik, sosok yang sangat mengerikan. Cuman hanya pakaiannya saja terlihat seperti orang alim, tapi ketika dia mau menampakkan wujud aslinya, istrinya Pak Arif sempat pingsan karena wujudnya sangat mengerikan. Ya bahasanya itu ya nggak bisa digambarkan, pokoknya rusaklah wajahnya itu. Acak-acakan itu sosok yang sering datang ke mimpinya istrinya Pak Arif itu dengan pakaian jubah yang dulu juga pernah dialami oleh Pak Arif. Nah seringnya istrinya itu sering didatangi sosok tadi. Ya tentunya yang membuat istrinya Pak Arif itu makin takut karena kejadiannya itu selalu di saat Pak Arif itu lagi kerja, itu di siang bolong. Itu bukan malam hari. Nah kalau malam harinya ada Pak Arif yang memang dia juga tahu halal gaib yang juga sudah diajarkan sama Pak Kiai, alhamdulillah tiap malam itu istrinya tidak apa-apa. Namun ketika Pak Arif itu berangkat, istrinya sering saja mengalami hal-hal yang kayak gitu, sering diganggu sampai hanya apa yang disampaikan Pak Kiai itu juga dikasih tahu ke istrinya untuk baca ini baca itu. Dan alhamdulillahnya ya setelah apa yang disampaikan oleh sang suami itu Pak Arif ke istrinya, alhamdulillah kondisinya udah mulai membaik. Namun satu hal yang paling mutlak ini dari Pak Arif ya, dia sempat menceritakan kepada itu kalau ini semua adalah cara iblis bagaimana dia masuk ke dalam pikiran yang mempengaruhi bahwa segala sesuatu itu hanya ridho Allah. Tapi kenyataannya ketika iblis yang masuk ke dalam pikiran dan mengganggu nafsu duniawi, maka dia akan melenakan segala ibadah atau kaitannya dengan kuasa Allah. Seakan-akan itu mudah dengan cara seperti Pak Arif dulu bakar dupa. Itu sebagian dari cara iblis yang kala dia semakin dekat dengan Sang Pencipta justru malah semakin jauh rezekinya. Tapi bukan di situ Pak Arif itu menjabarkan bahwa sholat ya urusannya dengan Sang Pencipta. Kalau masalah rezeki itu udah diatur. Karena semenjak istrinya udah sembuh total, ya Pak Arif udah tidak butuh lagi yang namanya perewangan lewat indera sebagainya. Dia yakin bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Ya dengan keyakinannya dia kembali dagang, buka toko pakaian bareng Pak Usman. Walaupun lakunya kadang sehari 10-20, namun itu disyukuri. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah istilahnya dia merasa ini rezekiku kok sekian. Tidak pernah itu Pak Arif termasuk mendidik istrinya. Sedikit banyaknya rezeki itu sesuai dengan takaran kebutuhan kita. Dan memang apa yang dirasakan keluarga Pak Arif, walaupun kadang lakunya sedikit, ngerasa kayak cukup aja. Dan alhamdulillahnya ya dari kebiasaan seorang Pak Arif dan keluarganya yang selalu bersyukur ini, yang alhamdulillahnya selalu ditambahin nikmat-nikmat yang lain. Yang tadinya udah tidak ada niat untuk buka cabang, setelah kesadaran itu ya memasrahkan segala sesuatu hanya kepada Sang Pencipta. Hampir 3-4 bulan setelah istrinya sadar dan semuanya udah kembali normal ini ya, ada saja yang nawari barang untuk dijual yang tak lain, disuruh istrinya itu untuk kerja di situ, buka lagi yang memang hasilnya itu ya 50-50. Memang itu sesuatu yang tidak diduga. Pak Arif juga tidak punya rencana ke situ. Istrinya itu diminta, Bu tolong jaga toko saya dan hasilnya ya kita bagi dua. Untungnya ya kita bagi dua. Dan disitulah kesuksesan berlanjut sampai akhirnya ya seorang Pak Arif sampai istrinya menjadi seorang
ia pedagang yang bisa dikatakan sukses. Itulah kisah dari seorang Pak Arif yang bagaimana dulu sempat terlena karena pengaruh pikiran duniawi yang sempat melenakan Pak Arif. Yang intinya ya tadi, kalau Pak Arif itu sempat dibantu lewat perewangan yang tadi sering bakar dupa. Semoga kisah dari Pak Arif ini bisa menjadikan hikmah dan pelajaran kita untuk selalu yakin bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan rezeki, pati, jodoh itu urusan dari Sang Pencipta. Bukan kita yang ngatur, cuman kita hanya bisa berikhtiar. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Jumpa kembali di channel Segudang Kisah. Allah maafkan aku, Amitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.